Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas soal-soal tryout ya, uji kompetensi teknologi laboratorium medik di channel ATLM Indonesia. Ini bagian 114 ya, di hematologi seri 12. Ini kedalamannya untuk D4, D3 teknologi laboratorium medik. Nah, kali ini soalnya kita membahas soal-soal perhitungan dengan bantuan rumus ya. Semoga teman-teman mudah memahaminya dan kita tetap semangat untuk belajar dan belajar lagi. Oke, lanjut kita masuk ke soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Sebanyak 10 soal ya. Pemeriksaan sediaan hapus darah tepi antara lain menilai berbagai unsur sel darah tepi seperti eritrosit, leukosit, dan trombosit dan mencari adanya parasit. Proses fiksasi yang tidak baik menyebabkan perubahan morfologi dan warna sediaan. Pertanyaannya, faktor apa yang menyebabkan proses fiksasi menjadi tidak baik? Yang A, sediaan hapus darah yang tidak merata. Yang B, larutan metanol yang tidak absolut akibat botol penampung tidak tertutup rapat. Kemudian yang C, sediaan hapus terlalu tebal. Yang D, larutan dapar yang terlalu asam. Atau yang E, zat warna yang tidak disaring sebelum dipakai atau pewarnaan terlalu lama. Jadi di sini jawabannya teman-teman ya, yang benar adalah larutan metanol tidak absolut akibat botol penampung tidak tertutup rapat. Ini analisanya seperti ini. Metanol atau golongan alkohol seperti halnya dengan etanol, dia sifatnya higroskopis sehingga akan menarik uap air. Jadi metanol yang 100% atau absolut itu akan berkurang konsentrasinya karena tercampur air, mungkin 90% atau 70% karena masuknya air tadi ya, karena tidak tertutup rapat. Akibatnya proses fiksasi tidak baik, mungkin berkerut eritrositnya atau ada bulat-bulatan di tengah sitoplasmanya, itu akibat metanol yang tidak baik atau tidak bisa digunakan lagi untuk fiksasi. Ya, jadi nanti efeknya seperti itu ya. Eritrositnya akan mengalami perubahan bentuk, ada kerutan-kerutan atau ada gelembung-gelembung di dalam sitoplasmanya ya. Nah, oke, mungkin pada leukosit akan terlihat mungkin benang kromatinnya yang tidak ada lagi atau lepas. Ya kan, mungkin seperti itu ya. Oke. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 2. Nah, soal nomor 2. Seorang pasien diketahui jumlah eosinofilnya dalam darahnya adalah 350 sel per milimeter kubik darah. Pengenceran yang dilakukan adalah 10 kali dan koreksi volume bilik hitung adalah 10/9 milimeter kubik. Pertanyaannya, berapakah jumlah keseluruhan sel yang ditemukan? Yang A30, yang B31, yang C32, yang D34, yang E35. Jadi dari sini ada yang mungkin menebak langsung 35. Oh, ini 35 selnya karena pengencerannya 10 kali dengan alasan 350 dibagi 10 langsung 35. Tapi di sini yang diperhitungkan adalah koreksi volume bilik hitung belum dimasukkan. Berarti di sini jawabannya tidak 35, mungkin 34, 32 atau 31 ya. Nah, jadi di sini lalu kita buat perhitungan sebagai berikut ya. Nah, jawabannya saya pilih 32 dengan asumsi sebagai berikut. Jumlah sel yang ditemukan itu adalah jumlah eosinofil, ya kan, dibagi pengenceran dikali 9/10 kali silang ya, 9/10 inilah. Nah, hasilnya 350 dikali 9 dibagi 100, dapatnya 31,5. Karena 31,5 tidak ada sel setengah, sel itu penuh, berarti tidak mungkin pembulatannya ke bawah, pasti ke atas. Artinya selnya ditemukan adalah 32.
Nah, tinggal teman-teman mengali ulang lagi, misalnya 10 kali 32 dikali 10 bagi 9. Maka dapatnya nanti 355. 350-an lah. Lebih. Ya, oke, itu saja. Ini perkalian silang. Kemudian kita pindah lanjut ke soal nomor 3. Seorang ATLM melakukan koreksi jumlah trombosit dengan hapusan darah karena curiga hematolia laser ada plek platelet. Nah, ini redaksinya saya tambahkan ini. Yang aslinya, apabila dalam 20 lapang pandang mikroskop dengan lensa objektif 100 kali ditemukan 245 trombosit, berapa estimasi jumlah trombosit per milimeter kubik? Yang A 122.500, yang B 245.000, kemudian C 367.500, kemudian yang D 490.000, kemudian 612.500. Karena di sini angkanya itu mudah, jadi pilihannya di sini adalah 245. Jadi pembuat soalnya ini memasukkan angka yang sama persis. Artinya 2 dengan 2. Jadi di sini rumus yang kita buat adalah jumlah sel dibagi lapang pandang dihitung. Jumlah selnya 245 dibagi lapang pandangnya 20. Nanti didapatkan rata-ratanya, ya kan? Jumlah sel dibagi lapang pandang dihitung ini adalah jumlah rata-rata trombosit per lapang pandang. Estimasi Brown bahwa 1 biji ditemukan itu setara dengan 20.000. Maka dikalikan dengan 20.000. Didapatkan 245.000. Nah, ini nolnya kelebihan 1 ya, sorry maaf. Jadi di sini kita bisa melihat jawabannya adalah 245. Ini adalah sama persis karena pembaginya 20, pengalinya 20.000. Seandainya lapang pandangnya itu cuma 10 atau 15, nah ini yang akan berbeda nanti angka 245 trombosit dengan 245.000. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 4 masih di channel ATLM Indonesia, teman-teman. Oke, seorang ATLM melakukan pemeriksaan darah rutin sesuai dengan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter. Salah satu item dari pemeriksaan darah lengkap ini adalah hitung jumlah sel eritrosit. Untuk keperluan pemeriksaan tersebut, ATLM mempersiapkan alat dan bahan serta melakukan pengambilan spesimen darah pasien. Setelah semua lengkap, baru dilakukan pemeriksaan darah lengkap sesuai permintaan pemeriksaan dokter. Panjang ya. Apa nama alat untuk menghitung jumlah sel tersebut? Yang A hemometer, yang B hemositometer, yang C sel counter, yang D kamar hitung, yang E fotometer. Jadi jawabannya di sini teman-teman dengan pertanyaan yang sangat simpel. Jadi ini akan menguras waktu untuk membaca narasi atau cerita si pembuat soal. Jadi teman-teman tinggal melihat, bacanya cepat dan bacalah yang paling bawah redaksi pertanyaan. Apa nama alat untuk menghitung jumlah sel tersebut? Yaitu hemositometer. Jadi sini kalau hemo aja darah kan, meter berarti mengukur darah. Tapi kalau sito itu adalah sel atau ya kan menghitung sel darah. Kalau sel counter ini adalah untuk menghitung jumlah leukosit. Nah, ya kan? Nah, di situ. Di sini ada kamar hitung. Nah, kamar hitung ini tidak bisa kita ya kan? Hanya menggunakan kamar hitung. Jadi kita perlu juga pipet eritrosit atau pipet leukosit ya untuk penghitungan sel. Kebetulan ini adalah pipet eritrosit yang dipakai. Jadi tidak bisa kita hanya menggunakan kamar hitung. Kemudian fotometer di sini tidak ada penghitungannya, istilah menggunakan fotometer untuk hitung sel ya secara manual. Jadi pilihannya tetap hemositometer. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 5. Perhatikan gambar nomor 5 yang ditunjuk oleh panah merah. Soalnya sebagai berikut. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan terhadap whole blood K2 NDTA ya, dengan ditambahkan zat pewarna khusus.
Diinkubasi pada water bath suhu 37 derajat Celcius selama 30 menit, lalu diamati di bawah mikroskop dengan pembesaran lensa objektif 100 kali. Nah, lalu tampak hasil pemeriksaan mikroskopik seperti gambar. Pertanyaannya yaitu sel yang ditunjuk oleh tanda panah adalah titik-titik. Yang A sel eritrosit, yang B sel leukosit, yang C sel retikulosit, yang D sel eosinofil, atau yang E sel giant trombosit. Jadi jawabannya di sini yang tepat karena prosedurnya adalah prosedur pewarnaan supravital untuk retikulosit, maka jawabannya memang retikulosit. Prosedur di sini memang sesuai dengan prosedur pewarnaan supravital menggunakan zat warna khusus yaitu BCB untuk mewarnai retikulum dari sel leukosit, sel eritrosit, eritrosit. Nah, di sini sel eritrosit yang masih muda belum matur itu adalah retikulosit yang perlu melepaskan retikulumnya. Nah, retikulumnya ini dengan BCB tampak di dalam sitoplasmanya ada biru-biru ya, granula berwarna biru, noktah atau bintik-bintik berwarna biru seperti yang ditunjuk panah warna merah. Kita pindah lanjut ke selanjutnya, soal nomor 5. Ini adalah gambar. Seorang pasien diduga infeksi karena hasil pemeriksaan hitung jumlah leukosit lebih dari normal. Pada sediaan hapus darah diperoleh peningkatan pada sel tertentu seperti pada gambar yang ditunjuk. Titik 2. Lihat gambar ya teman-teman. Lalu pertanyaan redaksinya, apakah perkiraan infeksi yang terkait dengan peningkatan sel tersebut? Yang A bakteri, yang B jamur, yang C virus, yang D parasit, yang E tungau. Nah, jawabannya di sini adalah parasit karena di sini yang muncul adalah selnya sel apa ini? Eosinofil ya. Nah, ini sel eosinofil. Ya, granulanya lumayan berwarna kuningnya kuning tapi tidak terlalu kuning sekali, ini kuning kemerahan. Nah, ini. Nah, di sini kalau seandainya kita mengatakan ini neutrofil kan tidak mungkin karena neutrofil itu di dalam sitoplasmanya terlihat jelas isinya kecil-kecil ya. Kalau warna biru gelap itu basofil. Nah, di sini kalau apabila kita memilih parasit, sementara tungau itu juga parasit dan tungau ini bisa menyebabkan alergi. Alergi di sini dengan menaiknya eosinofil. Nah, jadi redaksinya parasit benar, tungau juga benar, tapi paling benar adalah parasit. Walaupun tungau ini juga adalah parasit. Nah, kalau untuk infeksi virus nanti arahnya kita bisa terjadi kenaikan basofil ya. Sementara infeksi bakteri itu kenaikan dari jumlah neutrofil. Walaupun infeksi virus juga bisa menaikkan jumlah neutrofil ya. Oke, tapi rasionya di sini neutrofilnya naik karena bukan karena kenaikan dia naik itu virusnya, tapi adanya proses radang di sana dengan adanya mungkin penurunan dari limfosit. Jadi perubahan dari jumlah itu tadi, rasio limfosit dengan neutrofil. Oke ya, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 7 ya. Jika pembuatan pewarna gimsa dari stok dengan perbandingan 1:9, berapa mili seorang ATLM harus mengambil gimsa stok apabila ingin memperoleh larutan pewarna gimsa siap pakai sebanyak 25 ml? Yang A 1 ml, yang B 9 ml, yang C 10 ml, yang D 2,5 ml ya kan? Atau yang E 22,5 ml. Nah, di sini jawabannya 2,5 ml karena di sini 1 bagian gimsa 9 bagian buffer. Jadi konsepnya di sini adalah gimsanya sedikit, buffernya yang banyak. Itu konsep pertama. Jadi di sini cari yang volumenya yang lumayan kecil ya, jangan yang besar. Yang kecil di sini 1 ml dengan 2,5 ml. Pilih 2 ini dan pilihannya adalah 2,5 ml. Nah,
asumsinya seperti ini, maka saya tidak senang dengan 1:9. Saya lebih senang 1+9. Itu lebih jelas. Karena saya mengajarkan dengan siswa saya itu 1+9, tidak mengajarkan 1:9 dengan asumsi seperti ini. 1:9 itu setara dengan 1+9, berarti 10 kali pengencerannya kan. Berarti di sini 2,5 ml itu diencerkan 10 kali menjadi larutan akhirnya adalah 25 ml. Kan gampang seperti itu dengan asumsi rumus sebagai berikut. Volume gimsa ditambah volume buffer dibagi dengan volume gimsa sama dengan volume gimsanya, volume totalnya ini adalah 25 ml dibagi 10 kali ya kan, 10 kali 10 ml ini ya kan. Nah, maksudnya di bawah itu bukan volume gimsa ya, volume pengencerannya dapatnya 2,5 ml. Untuk buffernya itu 25 ml dikurang 2,5 ml, 22,5 ml buffernya. Jadi di sini untuk mengencerkan gimsa sebanyak 25 ml ya kan, dari 2,5 ml gimsa stoknya, maka perlu buffer 22,5, maka didapatkan volume akhirnya 25 ml ya. Nah ini ada keliru, ini volume gimsa dibagi volume buffer ditambah volume buffer dibagi volume ini volume pengencerannya ya, maka didapatkan 2,5 ml. Oke, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Pemeriksaan hitung jumlah leukosit secara manual menggunakan pipet Thoma. Tahapannya adalah darah dipipet sampai tanda 0,5, kemudian ditambahkan larutan truk sampai angka 11, lalu dicampurkan sampai homogen, kemudian buang 3 tetes. Pertama, nah itu kan, sekarang redaksi pertanyaan. Alasan yang paling benar dari langkah pembuangan 3 tetes larutan tersebut adalah titik-titik. Yang A, agar darah tidak beku. Yang B, karena darah di bagian ujung sudah lisis. Yang C, karena larutan di ujung pipet Thoma tidak homogen. Yang D, agar pengenceran dan perbandingan darah pas. Atau yang E, karena tidak ada darah pada ujung pipet Thoma sampai angka 1. Hanya larutan truk saja. Nah, ya kan? Jadi jawabannya pilihan yang benar adalah yang E. Kita tahu di sini sebagai konsepnya pipet Thoma itu terbagi 2 bagian. Bagian yang tidak tercampur dengan darah itu adalah bagian batangnya, sementara bagian yang pengencer plus darah itu hanya di bagian gondoknya, bagian benjolannya itu. Nah, jadi disitulah ada isi sel dan pengencer, sementara kalau di batangnya itu hanya pengencer saja. Kalau di batangnya saja pengencer saja, berarti isinya hanya larutan saja atau larutan truk. Jadi apabila tidak dibuang 3 tetes sampai 4 tetes atau mungkin bisa 5 tetes, maka kita tidak akan mendapatkan sel sama sekali. Jadi membuangnya tujuannya untuk membuang larutan truk yang tidak ada selnya. Makanya 11 itu sebenarnya 10 tambah 1. 10 di bagian gondoknya, satunya di bagian yang batangnya, yang mana tidak ada darahnya. Oke ya, sudah paham mengenai sistem dari pipet Thoma, baik truk, pipet eritrosit maupun pipet leukosit. Oke, kita pindah lanjut ke soal nomor 9, masih di channel ATM Indonesia. Seorang ATLM akan mengambil sampel darah. Dari formulir permintaan laboratorium diperoleh informasi bahwa parameter yang akan diperiksa adalah PT-APTT serta agregasi trombosit. Jenis spesimen apakah yang diperlukan? Yang A, whole blood. Kemudian yang B, plasma sitrat 1:4, plasma EDTA. Kemudian yang D, plasma sitrat banding 1:9, atau yang E, serum. Nah, di sini jawabannya yang tepat adalah spesimen yang diinginkan adalah plasma sitrat 1:9. Jadi di sini
1 bagian plasma sitrat ditambah 9 bagian darah, atau 1 tambah 9, itu paling enak ketimbang 1 banding 9, karena jumlahnya di sini akan kita jumlahkan adalah 10, ya kan? 1 bagian darah ditambah 9 bagian 1 bagian natrium sitrat maksudnya ditambah 9 bagian darah. Oke, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal terakhir nomor 10. Seorang pasien yang akan ditranfusi darah sesuai dengan perintah dokter dilakukan reaksi cross-match dengan mayor dan minor. Pertanyaannya yang saya sudah singkat, bagaimanakah yang benar reaksi silang tersebut? Yang A, mayor adalah serum pasien direaksikan dengan sel darah merah donor. Minor, serum donor direaksikan dengan sel darah merah pasien. Kemudian yang B, mayor, serum pasien direaksikan dengan serum donor. Minor, sel darah donor direaksikan dengan sel darah merah pasien. Kemudian yang C, mayor, serum donor direaksikan dengan sel darah merah pasien. Minor, serum pasien direaksikan dengan sel darah merah donor. Kemudian yang D, mayor, serum pasien direaksikan dengan sel darah merah pasien. Minor, serum donor direaksikan dengan sel darah merah donor. Atau yang E yang terakhir, mayor, serum pasien direaksikan dengan serum pasien, ya kan? Minor, serum donor direaksikan dengan sel darah merah donor. Nah, berdasarkan soal ini yang perlu kita analisa di sini adalah yang benar adalah mayor itu adalah serum pasien direaksikan dengan sel darah merah donor. Minor, serum donor, ya kan, direaksikan dengan sel darah merah pasien. Dengan komposisi yang benar adalah seperti ini. Patokannya mayor itu adalah sel donor. Jadi karena mayor itu adalah eritrosit donor yang akan dimasukkan ke tubuh pasien, itu adalah mayor, ditambah dengan serum pasien. Apakah bereaksi nanti? Nah, karena transfusi itu utamanya adalah memasukkan sel donor. Utamanya sel donor, sementara mayor adalah mayoritas. Jadi di sini sel donor ditambah dengan serum pasien. Jadi kuncinya itu saja. Mayor adalah sel donor. Kalau minor adalah sel pasien dengan serum donor. Gampang kan? Jadi kalau minor adalah sel pasien dengan serum donor. Asumsinya adalah di sini secara minoritas itu adalah serum donor yang kita masukkan akan bereaksi dengan sel pasien. Ya, seperti itu ya untuk mayor minor ya, yang lebih mudah karena dengan seperti ini akan lebih mudah dan paham. Oke, itu saja teman-teman, sebanyak 10 pertanyaan atau 10 soal yang kita bahas kali ini. Jangan lupa teman-teman subscribe ya yang baru bergabung, dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru. Nantikan soal lainnya ya. Semoga bermanfaat dan barokah bahasan kali ini, dan teman-teman yang mengikutinya ini semoga mendapatkan ilmu yang baru atau mendapat tambahan ilmu, serta uji kompetensi nanti lulus dengan nilai yang memuaskan. Oke, itu saja. Saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa. Salam kompetensi. Bye.